Pasar Ade Tangga Bencana COVID-19. Di sesi kelas inspirasi, saya masih ngobrol bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Budi Soekardi Supandi ILT. Tadi sudah ngobrol tentang mengawali sesuatu itu tidak ada yang mudah. Pasti diawali dari bawah dan mungkin situasinya juga nggak selalu mengenakan begitu. Tadi kita juga sudah ngebahas juga bahwa background kita itu ada yang di bawah banget, ada kadang-kadang yang mengawalinya ya chill aja dulu hidupnya, santai-santai aja, di pertengahan baru dapat sulit-sulitnya. Nah, ketika dan semua orang kan pasti mengalami suatu kegagalan. Nah, sekarang dengan kondisi Pak Budi kan punya profesi yang cukup keren gitu, idaman orang banyak pasti. Dulu gimana sih bisa bangkit dari kegagalan dan menghadapi suatu kegagalan? Apakah seperti anak-anak milenial sekarang yang kalau gagal, aduh aku harus memperbanyak baca buku nih gitu, atau bahkan mendengar cerita-cerita orang lain nih biar semakin semangat lagi. Pak Budi gimana sih dulu menghadapi kegagalan itu dan bangkit? Ya. Makasih ya Mbak Indah ya. Jadi tadi saya kasih satu insight bahwa yang penting itu dalam hidup adalah mengalami apa yang namanya kontras ya. Kontras berarti orang tidak akan menikmati siang kalau dia tidak coba menikmati malam. Berarti gitu bukan menggunakan bahasa gagal, berarti bukan. Nah ini dia. Saya kan dalam hidup saya mengalami sebuah kontras ya. Yang tadinya itu benar-benar dalam kondisi tak berdaya, apa boleh buat gitu. Lahir dari keluarga yang tidak mampu, sebagai anak-anak yang tumbuh besar dalam keluarga itu, I can't do anything, kan gitu. Tapi dengan adanya kontras itu kan timbul satu, tadi saya bilang dalam tanda petik dendam positif kan. Timbul satu perasaan greget gitu. Jangan sampai anak saya hidup seperti saya, kan seperti itu. Inilah motivasi dari dalam diri kita, ya kan? Nah, bagaimana saya bisa mengubah hidup saya? Kami itu tidak pernah hidup terlalu enak, terlalu nyaman tuh nggak pernah, karena memang tidak ada fasilitas untuk itu. Tapi apa yang mengubah hidup saya, Mbak Indah, itu satu kata. Apa tuh? Berani. Kita harus berani dulu. Amazing things happen ketika kita push diri kita maju. Contoh, ada satu peristiwa yang mengubah hidup saya. Jadi begini, waktu itu saya aktif di kegiatan sosial, ya, non-profit organization. Nah, itu umur berapa, sorry, Pak Budi? Umur berapa ya? Biasanya orang sekarang bertanya, dari umur berapa sih kamu seperti itu? Gitu. Ya. Kira-kira aja deh, Pak Budi. Ya 20-an lah. 20-an. Iya, 20-an lah ya. Mungkin menjelang 30 kali. Jadi anyway, waktu itu organisasi non-profit organization ini mengundang seorang pembicara. Itu dari luar negeri. Ya, American. Dan dia ingin memberikan semacam ceramah, motivasi gitu ya. Tapi siapa yang menerjemahkan begitu? Nah, terus terang nih Indah, nggak ada yang mau, sampai akhirnya saya dipaksa, gitu ya. Beranikan diri deh habis itu. Ya akhirnya nggak mau gitu kan, gue dipaksa suruh maju, didorong gitu ya. Oh my goodness, I do what I can gitu ya. Ya jadi dia ngomong gitu ya, terus saya nerjemahin gitu ya. Tahu nggak? Itu berlangsung beberapa kali, jadi saya dipakai terus gitu ya. Kalau kapan ada acara tuh saya dipakai. One day Indah, we never know. Ada satu orang yang duduk di kursi audience. Dan dia kerja di American Embassy. Dan dia lagi nyari orang yang bisa bantu dia untuk translate police training program. Ya. Waktu itu saya lagi kerja di International School sebagai asisten guru. Ya. Nah, ketika dia melihat saya, dia langsung rekomen saya gitu untuk ikut interview. Beberapa hari kemudian saya ikut. Wah, persaingannya sangat ketat. Karena saya melihat banyak orang-orang hebat nih, sambil nunggu kan giliran dipanggil. Saya amati orang-orang yang menjadi dalam tanda petik pesaing saya begitu ya. Betul.
Tapi kemudian begitu saya ngobrol dengan si bule ini, I felt very comfortable, kita ngobrol gitu ya. Saya dapat insight baru nih, Mbak Indah. Ternyata pinter aja nggak cukup. Jadi pertama kita harus berani. Kedua, pinter aja nggak cukup. Ada satu keterampilan lain yang kita harus genjot. Apa itu? Social skill. Kemampuan untuk ngobrol, kemampuan untuk berempati, kemampuan untuk nimpalin, kemampuan untuk tersenyum, sikap tubuh yang bagus gitu ya, mengalah, all of that. Orang bilang itu enggak banget kan, tapi itu yang membuat, yang saya merasa, ini orang-orang yang nunggu ini kurang apa gitu. Iya. Tapi justru saya dapat pekerjaan itu. Indah. Apa percaya luck nggak, Pak Budi? Itu luck kan is something we create. That's what I believe. Kadang-kadang orang bilang gini, dia sukses pasti karena beruntung aja gitu. Ya mungkin karena ya udah jalannya dia aja. Aku kayaknya segini aja deh. Nah itu gimana? Ya kalau dia percaya seperti itu ya sudah. Terjadilah apa yang kamu yakini toh. Bener nggak? Oh ya, berarti sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita yakini. Iya, jadi pertama kita berani. Mbak Indah, saya kan sejak COVID ini kan saya fokus ke nulis buku. Dari dulu pengen banget nulis buku, sekarang baru kesampaian. Lu dulu ngeluh gak pernah punya waktu, sekarang gue udah kasih waktu banyak banget, lu mau ngapain? Oke, Tuhan, gue mulai nulis. Udah gitu saya bikin kelas inspirasi pakai Zoom gratis, namanya Inspirational Charity. Teman-teman kalau mau ikut, monggo pakai Zoom ya. Nah, ketika saya mulai berbuat sesuatu nih, ya, I attract people gitu. Ketika kita berani dulu nih, kemudian Bu Uya gabung, ya, yang lain gabung, akhirnya ada IG Live dengan salah satu kampus, kasih motivasi buat siswa, Bu Uya ngundang. Jadi pertama tuh berani dulu gitu, tampil dulu gitu. Orang bilang lu nggak narsis, lu nggak bisa eksis, lu nggak bisa bisnis kan begitu. Oke, berarti yang kunci pertama adalah berani. Kemudian pinter aja nggak cukup, harus tambah dengan social skill, ngobrol, empati, dan tersenyum. Nah, pertanyaan aku 2 nih. Berani, kalau nggak narsis gimana? Malu nanti takut diketawain. Itu dia. Nah, abis itu gimana sih untuk tetap keep smile di tengah-tengah, ya ibaratnya kalau perjalanan, Pak Budi kan pasti selalu aja pasti ada yang nggak suka, ada ya tiba-tiba ada lubang lah di depan, dalam tanda kutip ya, ada permasalahan. Itu gimana sih caranya biar keep smile dari dulu sampai sekarang, konsisten keep smile-nya gitu ya. Itu tuh gimana? Ya itu sebuah perjuangan di dalam pikiran sebenarnya. Aduh, pikiran lagi. Iya. What's on perjuangan dalam pikiran. Jadi dalam pikiran kita kan ada 2 serigala ya, serigala yang hitam yang selalu menyuguhkan kenangan-kenangan buruk, ya, yang mengecilkan kita setiap hari, yang bilang lu nggak mungkin gitu ya, nggak tahu dah ini kok bisa ada self talk yang begitu negatif dan nggak mau kita sukses begitu. Tapi ada juga serigala putih nih, orang bilang kayak zaman dulu tuh film-film kartun, ini malaikat baik malaikat jahat yang mengatakan nggak apa-apa, ayo coba terus gitu ya. Jadi pertama-tama mindsetnya harus benar dulu nih. Kalau kita bilang gagal ya, saya gagal ya sudah selesai gitu. Tapi, saya belum bisa ya. Menarik nih. Apa kira-kira yang bisa saya tingkatkan? Ya kan begitu. Berarti harus ada juga rasa penasaran dong dari suatu kegagalan itu. Dan confident. Jadi gini loh, ini ilustrasi menarik ya. Belakangan ini kan kita hujan terus nih. Hujan terus di beberapa tempat, katakanlah misalnya nih rumahnya kebanjiran nih. Ya. Bekas banjirnya itu udah kelihatan tuh di mana, di tembok tuh. Iya. Kira-kira tahun depan kalau hujan lagi, rumah itu banjir lagi atau tidak? Ada kemungkinan. Bisa tidak nggak? Bisa kalau juga rumah sih. itu direnovasi. Ditinggikan. Ditinggiin ya. Bener kan? Jadi problem itu kan akan selalu datang. Guess what? Begitu problem ini selesai, problem lain akan datang. Mungkin malah lebih besar lagi. Karena kan semakin tinggi kelas kita, semakin besar juga problemnya kan, ngikutin gitu ya. Jadi sudah tahu skill kita hanya sampai di sini nih, kayak rumah kebanjiran itu. Lain kali kalau kita nggak tingkatkan rumah ini atau skill kita atau keterampilan kita, ya nggak akan diterima lagi gitu.
Jadi pertama-tama itu ketika kita katakanlah ditolak, menarik. Apa yang kurang dari saya? Nah, yang menarik juga teman-teman, bagaimana self talk kita ini dalam pikiran itu berbicara ketika kita mengalami penolakan. Ini yang menarik karena WHO mengatakan salah satu indikasi orang yang sukses, orang yang sehat jiwanya itu adalah kemampuannya untuk memberikan meaning, arti yang positif di tengah peristiwa yang negatif begitu. Jadi ketika ditolak, dalam dirinya dialog internalnya mengatakan habislah sudah. Saya benar-benar ya I'm nobody gitu. Langsung saya memang begitu, saya memang bodoh, saya memang dari dulu langsung why does the sun go on shining. Oke. Semua ada lagu-lagu sedih dikeluarin ya. Langsung don't they know it's the end of the world gitu. Jadi kalau reaksi kita begitu lebaynya terhadap sebuah kegagalan dalam tanda petik, itu adalah sebuah indikasi jangan-jangan kalau kita biarkan, WHO bilang orang yang sehat jiwanya itu adalah orang yang mampu mengalahkan perasaan kecil hatinya akibat satu kegagalan dalam tanda petik. Oke. Jadi bagaimanapun juga yang gagal kan cuman ini nih. Kan saya punya banyak aspek kehidupan. Aspek kehidupan asmara saya tidak gagal. Aspek kehidupan pertemanan saya tidak gagal. Aspek kehidupan lain tidak gagal. Yang hanya yang ini doang nih. Jadi kita harus bisa isolate gitu. Oke, mari kita bedah gitu. Kenapa saya gagal? Apa yang kurang dari saya? Jangan-jangan sebelum presentasi saya kurang menguasai medan, kurang menggali kira-kira orang yang menginterview saya itu butuhnya apa, and so on and so forth kan begitu. Iya. Oke, jadi bisa harus memastikan diri kita itu mampu atau bisa memberikan petua positif di tengah down-nya kita. Sama yang aku ambil tadi adalah bisa cari tahu sebenarnya salahnya di mana sih, gitu ya. Yes. Okay. Dan kadang-kadang gini, Linda. Gampang dong Pak Budi, gampang dong berarti ya, gampang dong. Gampang? Untuk mengindikasikan bukan mengindikasikan, gampang dong sebenarnya untuk nyari tahu, oh kita tuh gagal karena ini gitu. Gampang kalau kesadaran kita tinggi. Oh, harus sadar tinggi dulu. Tapi kan gini loh, kita itu kan hidup diciptakan tuh mata kita aja tidak bisa melihat organ tubuh kita yang lain. Saya mungkin bisa lihat hidung saya, tapi saya tidak bisa lihat telinga saya kan. Saya mungkin bisa lihat bibir saya kalau saya monyong-monyongin. Tapi saya tidak bisa lihat dagu saya. Artinya kadang sahabat itu kita butuhkan dan dia seorang sahabat sejati. Ketika dia benar-benar bisa ngasih masukan buat diri kita gitu. Kalau menurut gue sih gue udah bagus banget, tapi kan itu menurut lo bro. Menurut orang lain belum tentu, lo aja kali kegegeran gitu kan ya. Iya. Jadi sahabat itu kan orang yang sudah tahu nih kita jelek-jeleknya seperti apa, but they still want to be friend with us kan begitu ya. Iya, berarti bisa membantu kita. Itu dia, buka nih. Kira-kira kan orang bilang blind spot ya, kira-kira apa sih? Lu ngelihat gue tuh kayak apa sih? Gue tuh udah merasa oke loh ya. Beraninya sudah, cerianya sudah mengalahkan pikiran-pikiran negatif dan tetap tersenyum walaupun di dalam hati itu sakitnya tuh di mana-mana kan gitu ya. Sudah memaksa diri, tapi kok masih belum berhasil gitu. Oke. Nah, kalau yang ini gimana kasusnya? Misalnya nih, nah ini ada WhatsApp yang masuk. Bentar. Aku sekaligus sapa juga ya pendengar ya yang udah gabung di WhatsApp siang hari ini. Oke, salam untuk Pak Budi ini dari Mbak Rina. Oke, di Gatsu. Oke, salam aja katanya. Iya deh. Oke, selanjutnya Mbak Rina aja. Nah, ini pertanyaan berarti dari aku nih. Aku lanjut ya. Boleh. Jadi tadi kan disampaikan sahabat itu penting untuk membantu kita melihat kalau kita ngerasa kita puas aja, tapi kalau sahabat ngelihat pasti ada, oh kamu kurangnya di sini gitu. Nah, kalau misalkan kita punya sahabat tapi ngerasa kamu baik-baik aja kok, kamu bagus aja, tapi kayak nggak mengkoreksi. Terus berarti kita harus cari orang lain dong untuk membantu kita, kira-kira kita kurangnya di mana. Iya. Dan gimana sih caranya untuk memperluas pertemanan kita. Nah, meningkatkan social skill tadi yang Pak Budi terapkan ketika
di awal-awal merintis karir. Iya, iya. Itu gimana? Saya jawab dulu pertanyaan tadi ya. Jadi sahabat kita bisa bilang, lu baik-baik aja kok. Betul, karena wawasan dia hanya sampai di sini, di bidang itu. Kalau misalnya nih kita ngobrolin public speaking skill ya, how to be a great trainer ya. Dan dia bukan seorang certified trainer gitu, misalnya ya. Dan dia juga jam terbang ngajarnya juga nggak banyak. Ya wajar aja kalau dia bilang, lu kayaknya bagus-bagus aja deh, lu berani kayaknya keren banget gitu. Tapi kan wawasan dia kan sangat terbatas. Ketika Anda ngobrol dengan orang yang seorang certified trainer, orang yang sehari-hari ngajar, ngasih training, orang-orang yang lebih tinggi wawasannya pasti bisa melihat sesuatu dari angle yang kita tidak pikirkan sebelumnya gitu. Iya kan? Nah tadi di bagian awal Mbak Ina nanya ELT itu adalah gelar apa? ELT itu adalah singkatan dari Essential License Trainer. Ini dikeluarkan oleh sebuah lembaga di Southeast Asia untuk, katanya sih ini adalah sebuah branding title untuk trainer tersertifikasi, ya. Dan itu saya mengikuti kelasnya 4 hari di Jakarta tahun lalu, di mana kita tuh 4 hari itu kita digodok benar-benar jadi seorang pembicara yang keren begitu. Artinya gini, ada orang yang bisa ngasih tahu itu namanya konsultan atau trainer gitu kan, tergantung mau bidang apa gitu kan. Kalau misalnya di bidang public speaking training, ya mungkin bisa ngobrol dengan saya gitu, saya bisa lihat selama ini kamu seperti apa presentasinya, ada nggak video klipnya bisa saya lihat sehingga saya bisa memberikan masukan gitu kan ya. Oke, berarti sampai di situ aku ngambil apa ya, ngambil intisarinya. Jadi ketika kita pengen satu langkah di naik kelas, berarti kita harus cari orang yang apa ya, memang sudah mumpuni yang bisa menilai kita gitu. Betul. Kalau kita hanya ngobrol gaul dengan teman-teman selevel, Iya betul, sebaya. Nggak ada yang namanya nggak ada itu. Kalau orang sudah bisa bilang itu ada satu kabel yang nyala gitu dia. Iya benar-benar saling terhubung berarti di dalam otaknya. Iya, ada sebuah pembelajaran baru gitu. Itu that's what friends are for gitu. Kalau cuma gitu-gitu doang ngobrolnya kan, makanya ada satu quotes bilang orang biasa itu ngobrol tentang gadget, trending topik dan lain sebagainya, artis lah. Tapi orang-orang yang luar biasa ngobrol tentang ide, masa depan dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika orang biasa dan orang luar biasa ini nongkrong gitu, kadang-kadang suka gak nyambung gitu, Mbak Indah. Frekuensinya beda gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang ada satu orang yang diem, dengerin aja, satunya ada yang ngomong nyerocos. Berarti kan gitu. Berarti ada yang nggak nyambung berarti di situ. Tapi diam itu belum tentu dia nggak dapat apa-apa. Saya lebih suka diam. Diam dan mengamati. Jadilah orang yang terakhir bicara. Berarti harus bisa tahu kapan ngomong, tahu kapan diamnya. Karena ketika orang ngomong, dia tidak belajar apa-apa. Dia hanya mengulangi apa yang dia katakan, apa yang dia tahu. Ketika orang mendengar, dia belajar sesuatu. Benar ya? Iya. Berarti sebenarnya the key of success itu nggak ada resepnya, tapi yang ada itu kunci-kuncinya aja berarti ya. Kuncinya harus berani, harus terus ceria, senyum no matter what. Karena orang tidak perlu tahu, walaupun sakit, walaupun capek gitu. Di mana-mana orang itu tidak berminat gitu. Sorry to say ya, dengan apa masalahmu. Ketika kita bertemu pas-pasan di jalan, orang mau melihat senyummu. Karena kalau kita nggak senyum, orang akan mengatakan, there is something wrong with me, atau ini orang kok jutek banget ya. Baik. Ya kan? Dan yang ketiga tadi adalah pergaulan nih. Kalau kita ngobrol, bergaul dengan orang-orang yang dari satu kerumunan, nggak ada hal baru gitu, nggak ada faktor nggak ada neuron-neuron yang aktif di kepala kita gitu. Baik. Jadi itu sudah aku bilang sih sebagai mesra sudah menggambarkan bagaimana Pak Budi menjalani proses dari awal sampai pada akhirnya sekarang. Yang terserap beberapa menit lalu kita sudah obrolin ya. Kita jelas sedikit boleh, Pak Budi, Indah. Dan sekaligus juga nanti closing statement. Sayang banget waktunya udah mepet banget. Kita jeda dulu Pak Budi. Ya, tetap bersama kami pendengar di RRI Denpasar Radio Tangga Bencana.